Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Starlink Mini pada saat kita eh, memindahkan layanan atau servis, terutama dari layanan jelajah ke residensial maupun ke residensial light. Banyak yang terkendala pada saat memindahkan layanan servis ini, terkendala error, bahkan tidak ada menu untuk pindah layanan. Yang ada hanya pause atau menghentikan atau menjeda layanan dari jelajah, atau kita melakukan cancel. Jadi dua menu saja yang muncul, sementara menu untuk change atau mengganti ke residensial maupun residensial light tidak bisa diaktifkan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus melakukan perubahan alamat. Biasanya paket jelajah itu alamat dimanapun bisa, karena yang penting di darat ataupun kurang lebih 20 kilo dari bibir pantai, itu kita masih bisa mendapatkan layanan dari paket jelajah. Oleh karena itu, memindahkan atau melakukan poin alamat itu penting. Melakukan titik alamat yang jelas bisa dibantu di Google Map, sehingga kita bisa mendapatkan titik alamat yang pasti dan kita bisa melihat di map di Starlink. Jadi kita mengganti dulu alamat yang jelas di alamat kita. Misalkan di desa kita sudah banyak yang menggunakan Starlink, sehingga satelitnya terbaca dan tidak ada aktif atau tidak ready di wilayah atau area rumah kita, maka kita bisa menempatkan titik di ujung kampung atau di desa tetangga. Ya, itu triknya, sehingga perpindahan alamatnya kita bisa lakukan dengan jelas. Jarak 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo dari lokasi Starlink atau lokasi home rumah kita, itu masih bisa aktif untuk paket residensial maupun residensial light. Setelah mengganti alamat, jadi trik mengganti alamatnya seperti itu. Kita tidak harus titiknya pas di lokasi, akan tetapi kita bisa geser beberapa kilo dari situ di ujung desa atau bahkan di desa tetangga, sehingga alamat yang bisa terbaca ready untuk residensial light maupun paket residensial. Sehingga setelah net atau save alamat yang kita pindahkan, jadi ready alamat lokasi, baru kita bisa melakukan perpindahan layanan servisnya atau change service. Jadi itu triknya pada saat kita melakukan pergantian dari terutama paket jelajah, karena paket jelajah itu bisa bebas tempatnya, sehingga pada saat kita pindah ke paket rumahan residensial maupun residensial light, kita harus titik benar lokasi yang kita akan gunakan untuk residensial dan residensial light. Itu karena banyak informasi pada saat menggunakan paket jelajah dan mau pindah, ternyata tidak ada menu untuk pindah layanan residensialnya. Jadi caranya ganti alamat dulu, pointing alamat dulu jelas di lokasi. Cara mengganti alamat tidak harus tepat di rumah, akan tetapi bisa geser ke desa tetangga, di mana terbaca residensial yang masih aktif. Karena kita tidak bisa gunakan berulang pada alamat yang sama dengan satu layanan yang sama. Misalkan layanan residensial light di rumah kita sudah ada, pernah kita daftarkan, dan kita daftarkan lagi kembali, itu sudah terbaca sehingga tidak ready, sehingga kita harus geser lokasi. Oke, itu terutama untuk Starlink Mini yang menggunakan paket jelajah, sehingga pada saat mengganti paket residensial maupun paket residensial light, demikian caranya. Yang kedua, ada yang bertanya bagaimana Starlink Mini, apakah ada RJ45-nya atau LAN? Ya, jawabannya ada, karena Starlink Mini itu Wi-Fi-nya terinclude langsung, tidak termasuk tidak mempunyai router bawaan, sehingga Wi-Fi langsung dari routernya, langsung dari disknya atau antenanya, sehingga jika kita tempatkan di outdoor yang jauh, maka kita kesulitan untuk mendapatkan Wi-Fi Starlink Mini di indoornya.
Oleh karena itu ada RJ45 tempat kita masukkan LAN. LAN-nya biasa, LAN biasa yang kita gunakan di router maupun access point. Jadi LAN-nya tidak khusus untuk Starlink. Kita gunakan LAN seperti di video sebelumnya. Kita gunakan LAN Cat 5 dan Cat 6 dan tinggal kita colok ke Starlink-nya. Performa yang bagus itu kita bypass seperti di video pelanggan sebelumnya. Kita bypass Starlink, kemudian kita lanjutkan lewat LAN ke router Ruigi. Kita gunakan Ruigi W3000GX Pro yang performanya jauh lebih bagus, bahkan setara dengan WiFi induk. Kedua, pemancarnya juga bisa lebih jauh. Oke. Pertanyaan berikut, ada yang menanyakan berapa user yang bisa aktif untuk paket, terutama paket Residential Lite. Tergantung speednya. Jika lokasinya bagus, kita bisa mendapatkan speed bisa di atas 100 Mbps untuk download dan di atas 25 Mbps untuk upload. Dan usernya pun tergantung speednya sesuai kebutuhan. Jika satu orang menggunakan downloadnya 1 Mbps, maka bisa 100 orang. Akan tapi jika seorang menggunakan downloadnya 10 Mbps pada saat main download atau main game, maka mungkin cuma 10 sampai 20 orang. Itu informasinya. Kemudian untuk kekuatan maksimal user yang bisa ditampung secara hardware-nya itu biasa di atas ratusan user untuk perangkatnya. Kemudian user simultan yang biasa digunakan juga tergantung speed. Lanjut ke daya yang digunakan, Starlink Mini ini sedikit lebih rendah, 20 sampai 40 watt pada saat standby atau pada saat ready saja itu di 20 watt, di bawah 20 watt bahkan. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan watt pada saat kita gunakan Starlink Mini. Bahkan ada yang menggunakan power bank yang bisa support di atas 12 volt. 12 sampai 38 volt kalau tidak salah. Itu yang disupport oleh daya Starlink. Oke, semoga menjadi informasi buat sahabat semua kebutuhan Starlink Mini yang digunakan untuk rumahan maupun untuk jelajah atau mobiling. Oke, untuk Residential Lite paketnya, apakah ada yang bisa digunakan untuk usaha? Secara paket rumahan, Residential maupun Residential Lite itu tidak diperbolehkan atau tidak bisa diperbolehkan oleh pihak Starlink. Namun kenyataannya di Indonesia banyak banget sahabat yang di pelanggan yang pernah kontak dengan Nurul TV menggunakan Residential Starlite untuk usaha hotspot WiFi. Bahkan bisa 30-40 user simultan, seharinya bisa ratusan orang. Itulah informasi buat sahabat semua tergantung kepada sahabat dan kebutuhannya. Semoga bermanfaat, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.